Sahabat yang dicintai Allah, ini pemandangan yang lazim ada di kota Mekah ya. Ada beberapa dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta, mereka bersedekah dengan memberikan makanan-makanan kepada para pengunjung yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat antriannya juga panjang sekali. Mereka ingin mendapatkan, kalau sore hari ini biasanya snack yang dibagi. Jadi tidak makanan berat seperti nasi. Dia dapat satu plastik makanan, yang makanan itu ada isi mungkin kebab ya, mungkin bahasanya itu kebab atau shawarma. Nah, orang sini bilangnya shawarma, lalu ada minuman jus dan beberapa makanan-makanan ringan yang lain. Dan beginilah keadaan kota Mekah, ramai sekali. Dan kita lihat salah satu yang membuat kota Mekah ini menjadi ramai adalah perniagaannya. Dan ternyata ini bukan hanya saat ini saja menjadi sesuatu tren bagi mereka yang datang ke sini untuk membeli sesuatu ataupun berdagang sesuatu. Ternyata ini sudah dari sejak dahulu kala. Bahkan nenek moyangnya Nabi SAW dari Qusay bin Kilab yang hidup di pertengahan kurang lebih abad ke-5 setelah Masehi, kita lihat beliau mencoba untuk menghidupkan perdagangan yang ada di kota Mekah ini dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang beliau canangkan gitu ya. Sampai beliau memberikan kebijakan dengan membebaskan pajak bagi mereka-mereka yang ingin datang ke kota Mekah, baik mau beribadah ataupun ingin berdagang ya. Akhirnya kota Mekah ini menjadi kota yang hidup sekali. Apalagi kota Mekah ini merupakan kota jalur perdagangan yang ada dari daerah selatan di Yaman bertemu dengan daerah utara dari Syam. Bertemunya di sini. Lalu dilanjutkan lagi dengan kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW, Hashim bin Abdi Manaf, dengan mencanangkan adanya perdagangan yang bukan hanya sekedar di Makkah saja, tapi mencoba untuk ekspansi, berangkat ke Syam ya. Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Quraisy itu disebutkan bahwa kebiasaan orang Quraisy itu salah satunya adalah rihlatasyita'i wasayf. Dia punya perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Dan insya Allah kita akan mencoba untuk membahas lebih dalam berkaitan dengan perjalanan dagang atau jalur dagang, dimulai dari kota Mekah, lalu kita akan jalan ke Madinah, lalu kita akan jalan ke Khaybar, dan kita akan berakhir di kota Al-Ula yang ini pada saatnya dahulu merupakan bahagian jalur penting dalam perdagangan. Kita akan lihat apakah kota-kota ini masih eksis untuk aktivitas perniagaannya, ataukah sebagian dari mereka sudah ada yang mati. Ikuti perjalanan kami, bismillah ya. Sahabat yang dicintai Allah, selain dikenal sebagai penjelajah, sejak dulu bangsa Arab juga dikenal sebagai kaum saudagar atau pedagang. Bahkan semenjak diturunkannya Islam, penjelajahan yang dilakukan bangsa Arab dalam kegiatan perdagangan pun semakin meluas dan tersistematis dengan baik. Keterkaitan Islam dengan kegiatan perdagangan memang ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena melalui perdagangan itulah dakwah Islam terus menyebar dan semakin berkembang pesat. Sebagai pemimpin umat, kehidupan Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah lepas dari kegiatan perdagangan. Bahkan sebelum menjadi Rasul pun, beliau telah merintis karir di dunia ini sejak remaja, di mana saat berusia 17 tahun, beliau telah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan hingga ke 17 negara, dengan menjelajahi wilayah Yaman, Irak, hingga ke negeri Syam. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi SAW bukan sekedar melakukan proses transaksi jual beli untuk mencari keuntungan semata, melainkan juga melakukan dakwah, menyebarkan ajaran Islam, sehingga transaksi perdagangan di masa itu diwarnai nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi sikap adil dan jujur. Sahabat yang dicintai Allah, lalu apa sajakah keutamaan berdagang itu bagi kehidupan umat manusia di dunia, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW? Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang menikmati indahnya kota Madinah Al-Munawwarah ya. Dan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berbicara tentang jalur perdagangan, maka Madinah ini pada zaman dahulu kala termasuk bahagian daripada kota yang dilalui dari jalur perdagangan.
Mekah, Madinah. Dari Mekah menuju ke Madinah terus sampai berlanjut menuju ke Syam. Dan yang luar biasanya ternyata Madinah sampai saat ini masih bertahan. Tentunya pasti karena keberkahan dari kehidupan Nabi SAW dan agama Islam yang datang ke tempat ini, dan merupakan bahagian juga dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kebaikan tempat ini. Nah, dari sini sahabat, kita belajar gitu ya, bagaimana Islam memandang tentang masalah perdagangan. Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis, at-tajirus saduqul amin, orang yang berdagang lalu dia mampu jujur dalam perdagangannya dan dia mampu amanah dalam berdagangnya, maka dia nanti di akhirat ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Nanti dia di akhirat akan bersama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang sidik, dan bersama dengan para syuhada. Subhanallah, sahabat yang dicintai Allah. Jangan remehkan ya. Nah, ini sesuatu yang nilainya fantastis sekali. Kita dagang. Lalu ketika kita dagang, kita mampu jujur, kita mampu amanah, maka dagang yang jujur dan amanah itu yang menghantarkan kita ke surga. Nah, itulah sebabnya sahabat yang dicintai Allah, mengapa Islam ini sungguh menganjurkan. Bahkan sampai detik ini, tanah di mana dulu Nabi SAW hidup ini menjadi saksi bagaimana Islam mendorong umatnya untuk berdagang, bagaimana Islam memotivasi umatnya untuk berdagang. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ayul kasbil afdal, kerja apa yang paling afdal untuk aku lakukan gitu. Bahkan Nabi SAW menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa. Di akhir dari hadis itu dengan sebutan baik mabrur, perdagangan yang mendatangkan kebaikan, perdagangan yang bisa memberikan dampak kebaikan untuk dirinya tentunya, karena dengan berdagang dia mendapatkan keuntungan, dan untuk orang lain karena ketika dia berdagang dengan jujur, berdagang dengan amanah, orang lain juga akan mendapatkan kebaikan dari itu semua. Mari sahabat yang dicintai Allah, kita ikuti apa yang disarankan oleh Nabi SAW untuk mengambil rezeki kita dari berdagang. Apapun yang kita bisa, mari kita berdagang, dan berdaganglah dengan jujur dan amanah, karena dengan jujur dan amanah itu yang mampu menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah poros surga. Islam melihat konsep jual beli sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpikir dan melakukan berbagai aktivitas, khususnya aktivitas perekonomian. Pasar yang merupakan media tempat transaksi jual beli selayaknya dijadikan tempat pelatihan yang tepat bagi manusia selaku khalifah di muka bumi, terutama untuk melatih pribadi jujur, bertanggung jawab, serta bersikap adil. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang masih enggan mempelajari muamalah serta melalaikan aspek halal dan haram menurut syariat Islam ketika mereka menjalankan kegiatan perdagangan. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah salah satu bentuk peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita nikmati ketika kita berada di daerah Khaybar ini ya. Jadi kalau teman-teman datang ke Khaybar ini, maka dari perjalanan dari Madinah menuju ke Khaybar yang jaraknya kurang lebih 150 km di arah timur laut, maka kita akan menjumpai jalan di sebelah kiri yang mengarahkan kita untuk bisa mendatangi kota tua Khaybar ini. Sahabat bisa lihat di belakang, ya, itu masih ada berbagai macam bentuk bangunan-bangunan tua yang mengingatkan kita kepada kota Khaybar ini, ya. Dan ini adalah bentuk perkebunan-perkebunan yang ada di Khaybar, karena memang di saat Nabi SAW hadir di kota Madinah, memang Khaybar ini sudah terkenal sebagai kota yang merupakan kota perdagangan, karena jalur perdagangan itu lewat di Khaybar. Bahkan di sebelah kiri saya atau di hadapan saya sekarang ini ada salah satu benteng yang menunjukkan bahwa Khaybar dulu bukanlah kota kecil seperti sekarang. Kala itu Khaybar ini kota besar. Bahkan kalau kita datang ke sini kita masih bisa menyaksikan itu ada khimar, sahabat. Khimar itu kalau bahasa kita keledai, ya, yang mungkin relatif ini agak sedikit jarang kita jumpai. Khimar ini merupakan sarana transportasi kala itu. Karena sarana transportasi kala itu, ya, ada onta, ada kuda,
ada keledai yang digunakan orang untuk membawa barang dagangan. Jadi ketika kita datang ke sini seolah-olah kita memang diajak untuk kembali kepada masa lampau. Tidak ada gedung tinggi yang megah, tidak ada pusat perbelanjaan yang mewah, tapi yang ada bangunan-bangunan tua yang mungkin mengingatkan kita kembali pada 1500 atau 2000 tahun yang lalu. Dan beginilah Khaybar. Sahabat yang dicintai Allah, sejarah pernah mencatat kota Khaybar sebagai salah satu kota perdagangan terbesar. Kemegahan kota yang dikelilingi benteng serta suburnya ladang-ladang kurma kala itu menjadikan Khaybar yang dihuni oleh kaum Yahudi selalu menjadi tujuan utama bagi para pedagang dari berbagai negara. Sahabat yang dicintai Allah, beginilah suasana kurang lebih kota Khaybar. Di sini, rumah-rumah yang ada di sini bukan hanya sekedar rumah penduduk, akan tetapi rumah-rumah ini dahulunya merupakan bahagian daripada pusat perdagangan yang mereka miliki di daerah Khaybar ini. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa termasuk bahagian jalur dagang yang ada dari Mekah bahkan dari Yaman sampai dengan Syam itu melewati jalur Khaybar. Mekah dilewati, Madinah dilewati, lalu tempat ini dilewati. Artinya dilewati, tempat ini dulu menjadi pusat perdagangan. Tetapi yang luar biasa, sahabat yang dicintai Allah, kita bisa lihat sekarang tempat ini mati. Dan matinya pun bukan hanya saat ini saja, tidak. Tetapi tempat ini sudah mati di saat Islam bisa menghadirkan sistem perdagangan yang berdasarkan kepada syariah. Ini menjadi bahagian daripada fakta sejarah, sahabat. Kenapa? Karena terus terang banyak di akhir-akhir ini kita yang hidup di akhir zaman ini begitu dipersulit dengan hawa nafsu. Betapa banyak dari mereka itu yang berdagang tetapi yang diinginkan dari perdagangannya itu adalah kebanyakan hartanya. Bagaimana saya bisa mengeruk harta sebanyak-banyaknya? Saya tidak peduli itu riba, saya tidak peduli itu zalim, saya tidak peduli itu menipu, saya tidak peduli itu nyogok dan nyuap. Yang penting saya dapat untung. Itu kan yang ada dalam pikiran kita, sahabat. Dan kita perlu tahu, perkampungan Yahudi kala itu, tempat ini menjadi salah satu saksi bahwa perdagangan seperti itu adalah perdagangan yang mengarahkan manusia kepada kehancuran. Buktinya ketika Islam hadir, Islam menawarkan sistem perdagangan yang bukan hanya berasas pada ribawi, tapi berasas pada sedekah. Tidak berasas pada menzolimi, tapi keadilan. Tidak berasas hanya sekedar untuk mendapatkan harta yang banyak, tidak. Tapi berasas pada bagaimana bisa mendapatkan keberkahan. Dan ternyata subhanallah, sejarah membuktikan justru yang seperti itu yang bisa bertahan dan mematikan pasar Yahudi yang ada di sini. Padahal kala itu pasar ini menjadi pasar terbesar. Sahabat yang dicintai Allah, hendaknya tempat ini menjadi salah satu yang bisa memotivasi kita kalau saat ini kita merupakan bahagian dari mereka-mereka yang disebut sebagai pedagang, pengusaha, dan apapun bentuk usaha yang kita kerjakan. Coba, kita ketika mengerjakan sesuatu yang kita cari bukan hanya sekedar bagaimana saya dapat uang yang banyak, sekedar bagaimana bisa menghantarkan saya kepada kedudukan yang lebih tinggi dengan menghalalkan berbagai macam cara. Ingat, walaupun mungkin secara duniawi kita dapatkan, tapi itu merupakan salah satu batu yang bisa menggelincirkan kita kepada kehancuran dunia dan akhirat. Hilangkan semua dari segala macam bentuk aktivitas perdagangan kita, hal-hal yang oleh Islam dilarang. Detik ini, bismillah. Jangan pernah dengarkan perkataan syaitan yang mengatakan, kalau kamu tidak riba, bagaimana kamu bisa sukses? Kalau kamu tidak menzolimi, bagaimana kamu sukses? Kalau kamu jujur, justru hancur. Hati-hati. Ini merupakan bahagian dari syubhat-syubhat atau apa bahasanya itu ya, racun-racun yang ditanamkan oleh orang-orang yang berfaham seperti orang-orang Yahudi kala itu. Sahabat yang dicintai Allah, bersandarlah pada apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka insya Allah ketika kita melakukan usaha dengan memegang teguh apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, menjalankan yang diwajibkan dan menjauhi yang dilarang, maka insya Allah kita mampu untuk bisa mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, rezeki yang mendatangkan kedamaian dunia dan akhirat.
dan rezeki yang bisa memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, rezeki yang mampu memasukkan kita dan sekeluarga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, selain kejujuran dan keadilan, sistem perniagaan dalam Islam juga berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan lainnya, seperti amanah atau tanggung jawab, di mana seorang pedagang haruslah bertanggung jawab akan barang-barang yang dijualnya sehingga ia dapat dipercaya. Ketika seorang pedagang menjalankan proses transaksi jual beli, maka ia harus menjalankannya secara wajar, baik dalam menentukan harga maupun dalam menyediakan barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, sangat dilarang adanya kecurangan, seperti menimbun barang dagangan demi meningkatkan harga jual dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, maka ia akan lepas dari tanggung jawab Allah, dan Allah pun akan cuci tangan dari perbuatannya. Selain itu, sistem perdagangan Islam juga menekankan sikap murah hati, menepati janji, tidak menipu, serta tidak melupakan akan akhirat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem perdagangan Islam ini secara tidak langsung melatih seorang pedagang akan dasar-dasar kepemimpinan, di mana seorang pemimpin juga dituntut untuk selalu jujur dan adil, baik dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun dalam memimpin umat. Begitulah dia dunia. Dunia itu tidak ada yang kekal. Dari perjalanan kita tadi kita lihat ada Mekah, Madinah masih ada sampai sekarang. Tetapi Khaybar dan Ula sudah menjadi kenangan dan cerita saja. Sahabat yang dicintai Allah, Nabi Muhammad SAW sudah ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke negeri Syam saat masih berusia 12 tahun. Sejak itu, insting bisnis Muhammad muda sudah mulai terbangun, di mana beliau kemudian memulai bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan sistem upah maupun bagi hasil. Dalam berdagang, Nabi SAW dikenal dengan setinggi-tingginya nilai amanah, nilai-nilai kejujuran, dan juga sikap menjaga kehormatan diri. Itulah sifat-sifat yang menjadi karakternya di segenap sisi kehidupannya hingga diberi gelar Al-Amin. Afzalur Rahman dalam buku Muhammad Al-Trader menyebutkan, reputasi Muhammad muda dalam dunia bisnis kala itu memang sangat bagus, sehingga dikenal luas di Yaman, Syria, Yordania, Irak, Basra, dan kota-kota perdagangan lain di Jazirah Arab. Profesi sebagai pedagang itu terus ditekuni Muhammad muda sampai akhirnya beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40. Sebagai seorang pemimpin umat, jiwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tentu banyak dibentuk dari pengalamannya dalam berdagang selama 28 tahun. Bahkan ajaran Islam yang dibawanya pun bisa menyebar luas, salah satunya dilakukan dengan cara berdakwah melalui kegiatan perdagangan, sehingga Islam menjadi begitu mudah diterima oleh bangsa Arab yang memang dikenal sebagai kaum pedagang. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan yang dekat dengan Al-Ula, ya. Nah, Al-Ula ini juga merupakan bahagian di mana dulu kota perdagangan. Jadi jalurnya Madinah, dari Mekah ya, Mekah, Madinah, Khaybar, Al-Ula. Ya. Ula ini termasuk bahagian di mana para pedagang dari Yaman ketika ingin berangkat ke Syam transit juga di Ula. Dari Mekah ingin ke Syam transit di Ula. Dari Syam ingin ke Mekah juga di Ula. Ya. Dulu kota besar, kota perdagangan. Akan tetapi saat ini kota ini sudah tidak terlalu favorit lagi atau tidak tersohor lagi seperti kala dulu dia menjadi kota yang
tenar di kalangan para pedagang ya. Dan dari sini kita belajar ya, ternyata begitulah dia dunia. Dunia itu tidak ada yang kekal. Dari perjalanan kita tadi kita lihat ada Mekah, Madinah masih ada sampai sekarang. Tetapi Khaybar dan Ula sudah menjadi kenangan dan cerita saja kalau kita bercerita tentang masalah perdagangan. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan ini juga memberikan i'tibar buat kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu Allah pergantikan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Saat ini mungkin di saat Allah amanahkan kepada kita, contoh saja kekuasaan. Saat ini kita berkuasa. Tapi beberapa saat ke depan mungkin kekuasaan itu sudah Allah cabut lagi dari kita. Kita menjadi hamba biasa. Saat ini kita punya ilmu, tapi satu kesempatan kita akan berjumpa dengan orang yang jauh lebih memiliki ilmu lagi. Saat ini kita sehat, tapi satu kesempatan Allah Subhanahu wa taala pasti akan uji kita juga dengan sakit. Saat ini kita hidup, satu kesempatan Allah akan cabut nyawa kita. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan hari, alangkah baiknya juga kalau kita betul-betul mampu mengambil ibrah dari sini. Ya. Waktu, perhatikan betul. Jangan hanya terlena dengan apa yang ada pada diri kita saat ini, tetapi harus mampu memanfaatkan apa yang ada pada diri kita untuk kesuksesan, kebahagiaan, kehidupan kita berikutnya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Masa sehat, masa muda, ya, hidup, ya, dan segala macam kebaikan yang kita miliki ini hendaknya mampu untuk kita manfaatkan sehingga nanti kita tidak termasuk bahagian orang yang menyesal di kemudiannya. Dan inilah poros surga.